Alright, kita mulai aja ya. Oke, alright. Selamat malam nih teman-teman. Super excited Anda sudah meluangkan waktu gitu ya. Cuman beda ya. Biasanya saya ngobrolnya adalah konten-konten tentang marketing, tentang jualan. Biasanya teman-teman tuh lebih suka kalau materinya tentang jualan ya. Cara closing gitu ya. Cara closing gitu. Nah, itu lebih seru gitu ya. Bahas mindset begini nih, tidak semua orang tahu bahwa mindsetnya bermasalah. Ya. Jadi congratulations banget Anda yang ada di sini tuh Anda memahami bahwa mindset itu penting gitu. Ya, ambil catatan buat teman-teman, ambil catatan. Ya, biasa orang lebih suka ngomongin sales atau marketing. Nah, di kali ini saya mau ngomongin tentang mindset ya, karena mindset itu penentu semuanya. Think about this ya. Tadi buat Anda yang belum nonton di YouTube saya, jadi yang belum nonton langsung aja datang ke YouTube saya, youtube.com/Denny Santoso. Saya bahkan dapat URL khusus loh oleh YouTube ya, nggak pakai /c/user gitu-gitu, langsung /Denny Santoso. Oke. Ya, jadi ceritanya gini. Kita Anda pahami dulu bahwa kita tuh punya pikiran, ya, kita punya feeling. Ya, kita punya pikiran, kita punya feeling. Nah, pikiran itu adalah bahasa dari our mind, dari our brain, otak kita, ya. Jadi bahasanya itu pikiran kita, gitu. Sementara badan kita itu memiliki bahasa yaitu feeling. Itu kan kerasa gitu ya. Itu kerasa gitu. Jadi ada pikiran, ada feeling, ada thought, ada feeling gitu. Nah, the thing adalah Anda perhatikan kita sehari-hari. Begitu bangun pagi, Anda langsung mikir, bentar lagi saya mau ini. Oke, mandi dulu deh. Anda mikir kan? Bukan mandi dulu baru mikir. Anda mikir dulu baru mandi. Maka Anda akan berangkat ke toilet gitu ya, sikat gigi gitu. Habis sikat gigi kayaknya saya mau mandi dulu deh habis ini. Mandi dulu atau makan dulu ya? Mandi dulu deh, mandi gitu. Habis itu Anda mandi. Lagi mandi, Anda udah mikir nih, oke, saya mau pakai baju ini karena hari ini gitu kan. Habis itu Anda pakai baju, sambil pakai baju Anda mikir, kayaknya saya mau makan ini deh. Saya mau makan bakmi, saya mau makan bakso, saya mau makan nasi goreng lah, saya mau makan roti, whatever. Anda mikir baru Anda makan habis itu. Sehingga kalau Anda amati di sini adalah activity Anda, setiap aktivitas Anda, setiap kegiatan yang Anda lakukan, badan Anda gerak based on your mind. Jadi Anda mikir apa, itu akan menggerakkan badan. Mikir apa, akan menggerakkan badan. Itu konsep dasarnya kayak gitu dulu. Sehingga apapun hasilnya hari ini adalah based on apa yang ada di kepala Anda. Apapun hasilnya hari ini. Oke, itu dulu. Yang Anda harus pahami, konsep awalnya terlebih dahulu. Nah, sekarang, problemnya begini. Ini bisa jadi problem, bisa jadi bagus. Tapi kebanyakan orang jadi problem gitu. Kita suka mikirin hal-hal yang negatif. Yang membuat kita tuh ngerasa nggak enak. Bayangin ya. Bad mood itu nggak muncul tiba-tiba bad mood. Pasti karena pemikiran something. Itu nyebelin banget ya. Gue dikatain deh. Itu tadi ngatain gue gemuk deh. Ya, bad hair day gitu kan. Karena bad hair day, dia mikir tidak cantik, maka jadi feelingnya kayak hari ini gue jelek. Maka hari ini bad mood. Oke? So, pikiran membuat kita muncul feeling. Oke? Mikirin bos tadi marah-marah. Wah, ini nyebelin banget nih bos ini marah-marah dan gue harus submit, harus ngumpulin kerjaan gue nih gitu kan. Itu dari pikiran muncul ke feeling. Jadi kayak di sini ada nervous, gak enak ya, kayaknya mau masuk kantor kok gak enak ya. Ngafe dulu, ngopi dulu lah kayak gitu. Muncul di sini. Tetapi pikiran tadi membuat perasaan ini muncul dan perasaan ini membuat pikiran balik muncul. Jadi begitu gak enak, Anda langsung mikir gini, waduh kalau saya nyerahin sekarang belum lengkap. Kalau saya belum lengkap, nanti, nah ini jadi balik lagi ke pikiran. Kebayang ya? Itu muter gitu. Jadi muter gitu. Jadi kayak, oke, ditawarin nih, ikut List Building Mastery. Kalau mau bisnis online belajar gampang banget. Join aja langsung di listbuildingmastery.id. Langsung muncul pemikiran, PR-nya nanti banyak ya. Gua gaptek. Nanti kalau nggak bisa gimana ya? Malu-maluin ya. Apalagi kerjaan lagi banyak nih. Muncul perasaan takut. Ya. Muncul perasaan yang nggak enak. Kayaknya ragu. Takut. Worried. Muncul di sini. Nah, begitu perasaan ini muncul, ini menciptakan pemikiran lebih lanjut. Wah, nanti saya sudah keluar duit nih, hampir 2 juta. Kalau nggak bisa gimana ya? Kan saya yang 2 juta ya. 2 juta harusnya bisa buat makan, buat jajan, buat beli gadget, whatever gitu. Jadi itu muter. Jadi dari pikiran muncul gak enaknya gitu ya. Karena takut, dia akhirnya muncul feeling takut. Feeling takut ini di feeding lagi ke pikiran lagi gitu. Jadi pikirannya tambah ini bikin takut, ini bikin takut. Jadi apa ya istilahnya ya? Jadi muter gitu. Nah, cycle dari putaran ini itu yang membuat diri Anda, your state of being. Ya, Dr. Joe bilangnya your state of being gitu. Kondisi hari ini, kondisi Anda itu adalah pikiran ke perasaan itu muter-muter. Nah, ini yang menjadi problem, teman-teman. Karena sekarang kalau Anda lacak sekarang, pikiran apa yang muncul yang menyebabkan feeling itu muncul? Ya, feeling itu nggak tiba-tiba muncul tanpa pikiran gitu kan. Jadi, awalnya pikiran, muncul di feelingnya balik lagi ke pikiran. Itu muter gitu ya.
Nah, sekarang pikiran itu munculnya dari mana? Anda amati dulu, pikiran itu munculnya dari mana? Nah, kebanyakan dari kita, saya nggak mau bilang semua sih, karena tadi ada yang komplain, nggak semua orang dan gitu. Ya, pikiran yang ada munculnya adalah dari masa lalu. Jadi ada yang namanya past present atau present future. Jadi hari ini dan masa lalu, jadi titik hari ini ditarik ke belakang atau titik hari ini ditarik ke depan gitu ya. Jadi munculnya most of our feeling adalah titik hari ini ditarik ke belakang. Contoh. Oke, sekarang buat teman-teman yang mau jualan online. Bikin live kayak begini, langsung jualan kayak begini. Wah, langsung muncul di sini kan. Wah, live nih. Oke, live nih. Saya nggak bisa ngomong nih. Emang lu bisu gitu? Enggak juga sih. Tapi nanti kalau ngomong saya jelek gimana? Pikiran kalau ngomong saya jelek gimana membuat Anda nervous di sini, membuat Anda kayak nggak enak semua, jadi kayak ragu mau ngomong. Tetapi kalau saya tanya kepada Anda, pikiran bahwa itu jelek, itu apapun itu munculnya dari mana? Itu pasti muncul dari masa lalu, di mana Anda pernah ngomong, kemudian ada teman-teman yang bilang kayak, lu ngomong apaan sih gitu kok, gitu kan. Jadi ada sesuatu kejadian di masa lalu yang membuat Anda berpikir, kalau Anda sekarang ngomong, itu pasti jelek. Tapi pemikiran itu dari masa lalu, teman-teman. Oke, jadi pemikiran itu kebanyakan dari masa lalu. This is the problem. Oke, nah sekarang pemikiran yang terus-terus berulang, Anda tiap hari punya pemikiran itu, ya ini pemikiran yang normal ya, setiap hari Anda bangun pagi, ke toilet, habis itu sikat gigi, habis itu mandi, habis itu makan, habis itu makan breakfast ya, habis itu ngopi, habis itu Anda berangkat ke kantor, habis itu mesti nyalain ngecek email, habis itu mesti balasin email dan sebagainya. Karena Anda lakukan itu setiap hari, ya, karena Anda lakukan itu setiap hari, maka itu jadi habit. Nah, kan orang bilang ya, habit itu adalah sesuatu yang Anda paksain lakuin sampai 21 hari atau 90 hari, tergantung teorinya, maka menjadi habit. Ketika menjadi habit, maka enak kalau habit Anda habit sehat. Which is yes, kalau habitnya habit sehat. Saya memaksa diri untuk nge-gym supaya habis itu kalau nge-gym saya nggak usah maksa lagi. Otomatis, saya langsung nge-gym. Itu jadi habit, ya. Karena apa? Karena begitu Anda mikir, kemudian nyambung ke feeling, oke, nge-gym. Oke, seru nge-gym. Badan Anda lama-lama punya kayak otak sendiri, otomatis sendiri. Gitu. Badan Anda jadi punya otak sendiri, jadi akhirnya pikiran tuh nggak usah nyuruh badannya udah jalan sendiri. Itu yang disebut dengan habit. Nah, problemnya adalah, kalau Anda menyuruhnya itu, olahraga itu oke. Tapi kalau Anda nyuruhnya hal yang lain, hidup gitu-gitu saja, badan tuh ngerasa loh. Jadi badan itu merespon terhadap feeling yang dimunculkan. Jadi kalau munculnya itu adalah takut, maka Anda akan mudah sekali takut. Karena badan Anda terinstall habit untuk biasa memunculkan rasa takut. Jadi nanti apapun, yes, autopilot, bener banget. Apapun, misalkan disuruh ngomong di live kayak begini, langsung munculnya adalah rasa takut. Nanti di panggung, begitu dipanggil itu, jelasin dong produkmu ke teman-teman nih, ada 10 orang nih gitu. Rasa yang otomatis muncul apa? Rasa takut. Karena Anda menginstall habit biasa rasa takut. Gitu. Jadi bayangin aja, Anda umur berapa sekarang? Ada 20, ada yang 30, ada yang 40 gitu kan, ada yang 50 gitu. Anda sudah menginstall rasa yang sama bertahun-tahun untuk ke depan. Sampai sini paham ya? Sampai sini bisa dimengerti ya? Nah, sekarang kalau Anda perhatikan, maka pikiran-pikiran dari masa lalu itu cenderung ya itu-itu saja. Jadi ada rentetan dari masa lalu yang ya itu-itu saja. Dan ini akan membuat masa depan yang sama kurang lebih. Hari ini dan yang paling cuma beda weekend doang gitu kan. Tapi setiap hari, roughly Anda sama. Berarti masa depan Anda adalah pengulangan dari masa lalu Anda. Karena Anda memikirkan hal yang sama. Ini bukan urusan tentang positif dan negatif nih. Ini karena Anda memikirkan hal yang sama, setiap pagi ya harusnya kayak begitu, maka besoknya Anda akan melakukan hal yang sama. Karena Anda sudah bukan brainwash ya, programming ya di kepala Anda ya. Jadi Anda akan melakukan hal yang sama seperti kemarin. Which is ini jadi problem. Nah, apalagi kalau Anda baru 16, baru 18. Pikirkan nih, Anda setiap hari disuruh apa tuh? Maka hidup kita, kalau saya ngebaca bukunya M. Jenny Marco yang namanya Scripted Life, Unscripted gitu. Dia bilang hidup kita tuh sudah kayak ditulis gitu. Scripted ya, pagi segini, jam segini, itu udah kayak di Scripted Life gitu. Oke. Nah, apa yang membuat Anda bisa menemukan peluang baru kalau Anda cuma mengulangi hidup Anda dari kemarin-kemarin yang sama? Pasti ke depan akan jadi sama semua. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik. Di mana otak kita fokus? Ya, di mana otak kita fokus? Itu akan membuat kita itu
energi kita akan ke sana gitu. Jadi kita ngomongnya apa yang kita fokusin, energi akan terpusat di sana gitulah ya. Kalau kita fokus makan enak banget gitu kan ya, ya udah gitu. Kalau Anda pikiran kemana-mana, energinya jadi nggak ada gitu. Nah sekarang pertanyaannya begini, dalam satu hari Anda mikirin apa saja? Orang tua, ayah, ibu, saudara, pacar, istri, anak, hewan peliharaan, kerjaan, mau email siapa, itu teman ulang tahun, sebentar lagi minggu depan ada undangan ke sana, belum beli gadget, mobil, kayaknya mau beli sepeda Brompton. Hater saya ngomongin itu belum saya bales. Sih? Itu banyak banget yang Anda pikirkan kan sehari itu. Nah, Anda tinggal check mark sekarang. Anda mulai audit, mulai jurnal. Setiap hari saya mikirin apa saja tuh selama itu, sehari. Dan dari semuanya ini, berapa banyak yang urusannya adalah present past? Dan berapa banyak yang present and the future? Alright, so jadi present past or present ke future. Jadi berapa banyak objek di kepala Anda? Peoples, objek, benda, things, event. Event gitu kan. Apa saja itu semuanya itu yang on the past. Utang itu kan present and past gitu ya. Itu semua yang Anda pikirkan. Nah, terus pertanyaannya adalah kapan Anda memikirkan future? Yang Anda pikirkan untuk future cuman saya tadi ngobrol sama adik saya gini. Yang lu pikirin buat future simple. Cuman ntar makan apa? Ntar habis itu mau ntar malam makan apa ya kita ya? That's it gitu. Ntar mau nonton apa ya? That's it gitu. Cuman itu yang dipikirin future-nya. Besok mau kemana ya? Makan apa ya? That's it gitu. Cuman kalau saya tanya nih, sekarang pertanyaannya gini ya. Future and past. Saya mau nanya nih, misalkan in the past gitu ya, Anda lagi pusing banget tentang kayak, misalkan apa ya ngomongnya ya, bos Anda gitu ya, bos Anda gitu. Coba dong ceritain bos Anda itu kenapa sih nyebelin kayak gitu. Wah, itu langsung keluar semua. Bos saya tuh kayak begini, panjang lebar gitu kan. Terus saya tanya tentang future. Coba dong ceritain, kamu tuh sebenarnya pengen bisnis tuh kayak apa sih? Bisnis apa sih yang kamu penginkan? Gak usah ngomong detail, tapi bisnisnya yang gambaran bisnisnya gitu. Macet kan langsung kan. Ya itu, saya mau pengen bisnis, tapi saya nggak tahu mau bisnis apa. Sih? Anda nggak pernah mikirin future, mikirnya lah pas, semuanya on the past gitu. Ya, jadi kalau misalkan kayak begitu ya, of course, energi Anda akan ke masa lalu, bukan ke masa depan. Jadi kalau hidup itu hanya dijalanin gitu-gitu aja, dan hidup itu kan dijalanin seperti air mengalir. Iya, itu katamu, kata saya nggak begitu. Itu kan katamu, bukan kata saya gitu. Nah, pertanyaannya akan lebih advance sebenarnya. Ketika Anda ngebayangin bisnis atau mau beli saham apa begitu ya, whatever sih, nggak ada masalah. Feeling apa yang mau Anda dapatkan ketika itu terjadi? What is the feeling yang pengen Anda dapatkan ketika itu terjadi? Ya, jadi banyak di antara kita itu pagi aja, ya pagi banget, udah bangun tidur, ambil handphone, kita menginstall seluruh hal dari masa lalu ke otak kita. Jadi kita bangun pagi, bukannya fresh, kita mau ngapain, tapi kita bangun pagi menginstall, oh iya ya kemarin kayaknya gue punya problem, cek sebentar. Oh iya ini ingat gue sekarang ingat hari ini, kemarin gue punya problem ini, dan problemnya masih di sini ternyata. Ya, bangun tidur udah lupa problemnya, tapi ternyata ngecek HP, oh iya dia kemarin nyebelin banget ya, udah ngatain saya belum saya balas nih. Ya saya ingat sekarang saya punya problem ini nih, harus balas dia nih. Kebayang nggak? Kita menginstall hal-hal sampah dari kemarin yang Anda pasang ke hari ini supaya hari ini sama kayak kemarin. Nangkep ya? Are you with me guys? Paham ya? Padahal harusnya pagi-pagi, kalau saya selalu bangun pagi, itu saya mikirnya, saya pengen ini. Ponels bisa begini, Trevelio bisa begini. Itu sudah terinstall kalau saya. Ya. So, itu yang menarik kan sekarang kan. Anda bayangin aja. Apalagi kalau misalkan ada kemarin ada haters gitu. Habis itu kita mikirin, buset itu kemarin ngomongin ini. Harusnya nggak begitu. Harusnya kan ini, dia kan salah. Ya udah tahu dia salah, ngapain lu pusingin gitu. Right? Ada haters ngomong salah, terus kita yang pusing. Nah kan kita berarti ngasih energi ke dia. Ya biarin aja dia ngasih energi ke kita gitu kan. Tapi kita ngapain gitu. Kita mikirin ke depan. Nah sekarang, gimana caranya Anda bisa punya energi lebih untuk mikirin in the future gitu. Maka kemarin ada satu, saya lupa baca di mana ya. Pokoknya Dr. Joe cerita nih, ada orang cerita. Dr. Joe, suami saya baru meninggal, saya baru ditinggal suami saya. Good. Dari rentetan hal yang kamu urusin berkurang satu, dia bilang. Ya, dari urusan yang kali kamu urusin kayak begitu berkurang satu.
Ya kan? Nah, sekarang saya mau ngomong gini. Menariknya adalah ketika Anda tadi tahu bahwa ada cycle between pikiran, pikiran menyebabkan feeling, dan feeling balik lagi ke pikiran. Problemnya satu, yang krusial banget, bukan cuma yang barusan saya omongin, tapi ada satu problem yang krusial banget. Yaitu adalah Anda jadi ketagihan feeling tersebut. Anda akan jadi ketagihan, dan saya minder gitu. Anda ketagihan loh minder itu, karena apapun yang saya katakan, Anda akan nyambungin ke minder itu lagi. Anda akan ngefit, ngasih makan, feeling minder itu supaya tetap hidup. Dan saya takut. Anda akan ngefit itu semua, kalau Anda ketagihan. Ya, contoh gini, kalau anak saya kasih gadget, saya kasih iPad begini, dia nggak ketagihan. Karena kita kasih timer, begitu 15 menit selesai, belum selesai main pun dia akan taruh. Ini namanya nggak ketagihan. Dia cuma pakai ini, tapi nggak ketagihan. Yang ketagihan adalah kalau sampai makan, dipanggil, diam aja main terus, gitu kan, waktu mandi main terus, tidur juga susah, itu ketagihan. So, gadget is okay, selama nggak ketagihan. Dan anak saya nggak ketagihan, itu namanya gitu. Tapi sekarang kita ngomong feeling. Feeling itu ketagihan. Karena jadi habit. Kalau Anda sudah jadi habit kan ketagihan dalam konteks positif. Tapi kalau Anda jadi habit yang jelek, itu kan berarti sesuatu yang ketagihan yang jelek gitu kan. Jadi ketagihan itu bisa bagus, bisa jelek loh. Ketagihan olahraga, it's good. Tapi kalau Anda ketagihan dengan ketakutan, it's bad. Nah, sekarang kayak begini. Anda lagi marah-marah, Anda bertengkar dengan orang tua dan sebagainya. Kemudian Anda mangkel begitu, dan itu cycle itu berputar terus. Muncul terus. Terus habis itu teman-teman mulai ngata-ngatain Anda. Jangan deket-deket sama dia deh. Dia orangnya pemarah. Dan Anda denger. Lama-lama, Anda jadi believe bahwa Anda memang pemarah. Dan Anda akan mencari alasan untuk marahin orang. Apapun yang terjadi, lagi pesta pun, Anda akan melihat sesuatu yang nggak pas dan Anda pengen marah di situ. Mangkel, marah, ya sama aja. Ya, so kita ketagihan feeling, ya kita jadi dikontrol sama feeling. Jadi ketika itu terjadi, menarik ya, Anda akan mencari hal-hal yang membuat Anda mengklarifikasi bahwa feeling Anda tadi itu benar. Ketika Anda minder, kemudian saya bilang bahwa, guys, bisnis online, Anda harus live kayak begini. Dan Anda langsung mengatakan, Dan, tapi saya minder. Padahal saya nggak peduli masa lalu dia. Saya nggak peduli dia pernah dibully atau apapun, saya nggak nanya loh. Tapi dia akan mengucapkan itu seolah-olah bahwa feeling dia akan benar. Jadi dia pengen direstui bahwa dia memang orang minder. Sehingga please jangan suruh saya online. Kebayang ya? Jadi feeling itu mencari pembenaran. Sehingga akan mencari pemikiran yang mendukung itu, mencari activity yang mendukung itu. There is a problem. Nah, kalau Anda belum kuat sekarang ya jangan ngumpul sama teman-teman toksik. Karena teman-teman toksik akan mengklarifikasi gitu kan. Habis putus pacar gitu. Wah, aku orang yang paling menyedihkan di dunia ini gitu kan, ngomongnya kayak gitu. Aku apes banget lah. Ya, sial banget gitu kan. Terus habis itu ada teman yang bilang, "Aduh, kasihan banget sih kamu ditinggal itu ya. Aduh, itu orang bodoh banget padahal kamu ini. Tapi ya oke lah. Yuk kita makan-makan yuk." Membenarkan feelingnya. Dan menariknya adalah kadang-kadang adalah ketika gini, kita sedang sebel sama sesuatu ya. Kita lagi kerjaan, kita lagi misalkan lagi fail, lagi gagal gitu. Terus kita cerita ke teman kita. Nah, teman kita malah cerita, "Kamu sih belum seberapa. Saya habis ketipu nih kayak begini-begini." Wah, sama-sama habis rugi besar, jadi teman akrab. Dimana ngebahasnya adalah hidup penuh penipuan. Parah ya? Parah ya? Itu bener-bener nyari heroin feeling. Ya saya bilangnya, adiktif banget ke feeling bahwa hidup itu penuh penipuan. Maka nanti apapun yang muncul, yang kita kasih peluang baru, itu penipuan gitu. Kita nggak ngomongin law of attraction di sini. Kita baru ngomongin pikiran. Yang masalahnya adalah Anda selalu mencari teman yang setuju dengan Anda. Ya kan? Karena begitu setuju, vibrasinya sama-sama memfeeding, sama-sama ngasih makan emosi yang sama. Nah, ini jadi problem gitu loh. Nah, sekarang lihat sendiri Anda, begitu ada ketidaksamaan, udah nggak enak. Nah, sekarang kita ngomong kayak begini. Kita ngomong masa lalu, ya, present, past, sama present, future. Oke, kita ngomong gitu ya. Present, past, kita sudah ngeset
seperti apa dari zaman dulu. Pikiran-pikiran kita itu sudah diisi zaman dulu, oke? Udah sampai hari ini gitu. Sehingga apapun yang Anda lakukan hari ini, ke depannya, itu adalah pengulangan dari masa lalu. Ini yang saya sebutin tadi, pengulangan dari masa lalu. Nah, berarti kalau Anda sudah tahu bahwa Anda melakukan ini semua di masa lalu, maka jelas clear banget di depan masa depan Anda, udah clear, kayak begitu. Nggak bakal bisa sukses atau gimana-gimana. Banyak kok yang mati nggak sukses. Oke? Karena dari pasnya itu udah clear. Jadi dari perhatikan baik-baik ya, saya mau ngomong sesuatu yang cukup menarik. Gini, saya harap Anda mengerti, saya berusaha menjelaskan segamblang mungkin. Karena masa lalu Anda sudah di-preset, udah di-set sedemikian rupa, maka ke depannya Anda cuma mengikuti masa lalu yang diulang saja, maka masa depan Anda sebenarnya sudah ngomongnya apa ya? Udah terpaten di situ gitu ya, kayak udah fix di situ gitu masa depan Anda. Nah, what if Anda nge-breakdown yang di belakang ini Anda hapus. Dan ketika Anda bangun pagi hari ini, Anda clear state kayak baby baru lahir. Oke? Sehingga masa depan Anda jadi nggak fix. Karena masa depan Anda jadi nggak fix, itu jadi membuka masa depan 1, 2, 3, 4, 5 yang lain. Bisa berpotensi ke A, ke B, ke C, ke D. Jadi gini ya, kalau masa lalu Anda namanya pas 1, ya pas 1 gitu, maka future Anda jadi future 1, udah fix, yaitu ada yang terproyeksi, destined ya, terpatri, oke? Jadi kalau ini pas 1, maka depannya adalah future 1 gitu. Tapi kalau ini dihilangin, yang belakangnya ini dihilangkan, sehingga di sini Anda bangun pagi, saya bener-bener fresh nih, saya boleh mendesain hidup saya bebas hari ini. Maka Anda memiliki future 1, future 2, future 3, future 4, future 5, future unlimited future. Anda hari ini tahu-tahu mau belajar main gitar gitu. Anda tahu-tahu mau belajar nyanyi. Anda tahu-tahu mau belajar list building gitu. Anda tahu-tahu mau belajar yang lain-lain gitu. Langsung open. Boom gitu kan. Karena kalau enggak, Anda jadi ingat kemarin kan. Kemarin gua kayaknya cuma ibu rumah tangga. Iya, bener. Gua ibu rumah tangga. Ini mesti ngurusin anak nih. Balik lagi ke situ. Jadi fix lagi. Pas 1, future 1. Right? Kalau misalkan pasnya dihilangkan, jadi jangan diingat-ingat Anda ngapain aja gitu. Maka masa depan Anda jadi punya banyak option. Ya, ada future 1, future 2, future 3, future 4, future everything. Unlimited. Berarti selama nggak ngubah kebiasaan, maka masa depan kita akan sama seperti kondisi saat ini. Benar. Karena setiap hari kita hanya melakukan kebiasaan kita yang berdasarkan masa lalu. Problemnya kan gitu kan. Kebiasaan kita didesain by our thinking, our thought. Oke? Pemikiran kita based on masa lalu, kejadian masa lalu, mendefinisikan pikiran kita. Pikiran kita mendefinisikan habit kita. Habit kita membentuk masa depan kita. Jadi problem. So, sekarang, makanya bukan setiap hari kita harus melakukan sesuatu yang baru. Bukan begitu. Tetapi sekarang, tentukan dulu, Anda mau masa depan yang kayak apa? Kerjaan apa yang mau Anda dapatkan? Jadi, Anda harus memilih dulu, Anda mau kerja apa? Anda mau kerja jadi pilot misalkan? Anda mau kerja jadi, kayak saya, digital marketing misalkan? Anda mau kerja jadi apa? Bukan hidup dijalanin aja. Karena kalau orang bilang hidup kan dijalanin aja seperti air mengalir, itu cuma mengulangi masa lalu ke masa depan. Ya kan bosen ya, kalau nonton film diulangin mulu kan bosen ya. Tamat sekali kan udah ya. Nangkep teman-teman? Hopefully Anda dapat pencerahan ya dari video ini ya. Dari sesi kali ini gitu kan. Nah, sekarang jadi gimana caranya? Kita desain dulu, Anda mau hidup itu kayak apa? Kita ngomongin macam-macam lah ya. Kita bisa ngomongin bisnis, kita bisa ngomongin relationship with parents, relationship with the kids ya, relationship with something gitu kan, sama pacar gitu kan. Nah, itu Anda desain dulu. Nah, harus dipaksain untuk kegiatan baru tuh. Yes, karena untuk nge-break sebuah habit, Anda butuh will, Anda butuh niat yang kuat banget untuk nge-break. Karena ini sudah urut gitu. Sudah Anda lakukan, kayak bangun pagi, urutannya kayak begitu, habis itu kerja, itu urutannya udah clear, udah kayak begitu. Bertahun-tahun. Nah, ketika Anda sudah bertahun-tahun kayak begitu, maka badan ini sudah jalan tanpa Anda suruh. Maka ketika Anda mau melakukan sesuatu yang baru, maka Anda butuh mikir dulu dan nyuruh badan Anda. Dan itu nggak enak. Butuh kekuatan yang besar, bener banget. Itu nggak enak. Karena itu nge-break. Maka dari itu, kalau banyak orang di sini yang sudah jalan terus, bisnisnya ya itu aja. Terus saya datang dengan bilang kayak, bro, list building mastery lu mesti join deh. Ini bagus banget dan sebagainya. Orang kan bilang, ya sih, ntar aja tapi. Karena jawabannya apa? Karena kalau saya ngelakukan sesuatu yang baru kayak hari ini, itu akan nge-breakdown habit yang sudah ada. Dan itu nggak enak. Itu nggak enak loh. Beneran gitu. Karena Anda mesti mikir. Gitu. Jadi ketika disuruh kayak join kelas, join apapun itu,
Dan Anda akan banyak orang akan mencari alasan supaya nggak join. Kata dia mah itu dia cuma jualan seminar kayak gitu, membenarkan gitu. Bukan urusan sayanya ya, tapi urusan dianya. Apakah mengatain saya itu membuat dia hidupnya jadi lebih maju? Ternyata nggak juga loh. Ini clear ya? Clear banget ya? Jadi ngata-ngatain orang itu cuma mengklarifikasi feeding the feeling. Feeding the feeling gitu. Gak ada hubungannya kok sama yang dikatain. Tadi kan teman-teman ada yang ngatain kan, kalau saya dikata-katain gimana? Apakah itu mengubah hidup Anda? Nggak ngefek. Nggak ngefek. Gitu. Saya dikata-katain nggak ngefek buat saya, tapi dianya itu berubah nggak sih hidupnya gitu loh. Itu yang harus dicari. Jadi ini individu ya, masing-masing gitu. Ya, hopefully Anda mengerti ya ini ya. Jadi ini konteksnya lebih luas lagi. Jadi ketika Anda suruh belajar sesuatu yang baru, kalau nggak, makanya sampai kita ada namanya scarcity, ada namanya fear, ada namanya kayak testimonial, kayak kenapa sih saya bikin ini semua? Misalkan ikut list building mastery, terus saya kasih ini nih. Kalau Anda dapat 1,5 miliar, saya kasih ini nih gitu. Why? Sebenarnya secara marketing, saya lagi menginstall sebuah power yang lebih gede dari habit Anda, sehingga Anda punya will yang kuat untuk belajar gitu. Ini kalau di ranah bisnis saya. Nah ini Anda temukan sendiri will Anda apa. Makanya kenapa ketika kita disuruh bisnis baru atau apapun itu, Anda baca bukunya Find Your Why, punyanya Simon Sinek ya. Find Your Why. Karena apa? Karena dengan nemuin why Anda, kenapa sih Anda ngelakuin bisnis tersebut? Why itu akan membuat Anda punya will yang kuat. Nah, will yang kuat, ini akan bisa nge-breakdown ini semua, sehingga bisa diarahkan future-nya jadi future 2, future 3, future 4, gitu. Ada option-nya begitu. Karena without why yang kuat, nanti Anda begitu berubah dari kebiasaan yang sudah ada, melenceng dikit dan gak enak, Anda akan balik. Feeding the feeling, yes, feeding the feeling. Ingat itu, feeding the feeling. Jadi orang-orang yang ngatain, orang-orang yang nyinyir dan sebagainya, dia gak ada kepentingan dengan Anda. Dia gak ada kepentingan kok. Dengan yang dinyinyirin, dia gak ada kepentingan. Dia feeding the feeling, gitu. Dia suka ngelihat drama konflik misalkan, ya. Dia suka ngelihat konflik di sosial media, itu suka dia. Begitu nyerang begini ya, begitu nyerang, Anda diserang gitu ya, terus Anda blok gitu. Oh dia nggak jadi baik kok, dia akan mencari orang lain untuk dinyinyirin. Paham ya? Karena dia itu cuma feeding the feeling, feeding his feeling gitu. Ya jadi menarik ya. Kalau kita mengerti konsep ini semua, Anda jadi nggak perlu panik, nggak perlu marah-marah gimana. Kasian banget ya, dia feeding the feeling gitu. Anda jadi tahu gitu. Kata Gary V, baca banyak buku belum tentu sukses. Maksudnya gimana? Ya iyalah, sukses bukan dari baca buku, dari action, man. Yang saya jelasin ini loh, barusan ini loh. Ya. Jadi ini penting banget, teman-teman. Hopefully Anda mengerti ya. Jadi sekarang tugas Anda adalah mendesain dulu. Future-nya Anda mau future kayak apa? Ya, future-nya itu Anda mau future kayak apa? Nah, setelah future-nya kayak apa, Anda breakdown lagi. Anda perlu nguasain skill apa? Baru. Bukan ujuk-ujuk terus, ya nanti saya mau bisnis tapi nggak tahu bisnis apa. Ya nggak tahu, nggak pernah dipikirin. Lebih sering mikirin pacar, nggak bisa move on. Nah sekarang gini, saya mau lebih menekankan lagi terhadap proses addiction tadi ya. Terhadap ini tadi. Bayangin orang-orang yang baru putus pacaran. Ya, baru putus pacaran. Tek gitu. Grieving, kayak sedih. It's okay, human nature, sedih gitu. Nah, ketika sedih kayak begitu, orang-orang ini mencari pembenaran terhadap rasa sedihnya. Perhatikan apa yang dilakukan? Dia akan mengingat-ingat, dulu pacaran seru banget ya, dulu pernah jalan-jalan, dulu pernah nonton, dulu pernah ya gitu-gitulah, you know, gitu kan. Well, itu akan membuat dia feelingnya jadi semakin sedih. Nah ini dia nge-feeding feelingnya tersebut. Karena dia sudah addicted ke feeling tersebut. Nah habis itu dia nanya ke teman-temannya gitu kan. Ceritain lagi semuanya, satu-satu temannya diceritain semuanya. Supaya temannya bilang, ya itu memang orang itu parah banget dan sebagainya gitu kan. Feeding the feeling lagi gitu. Nanti habis itu setelah semuanya sudah reda, temannya udah cuekin, apa yang dilakukan? Stalking, man. Buka sosial medianya, sekarang dia gimana ya? Pacaran yang baru gimana ya? Dia sudah punya cowok belum ya? Dia udah punya cewek belum ya? Goblok banget gak sih itu? Itu kan feeding the feeling lagi ya? Berarti Anda ketagihan feeling sedih, men. Pertanyaan saya, itu putus pacaran, bikin feeling sedih. Anda mau tetap sedih atau Anda mau senang? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda mau jadi senang, feeling apa yang mau Anda mau senang nih ya ceritanya ya? Activity apa, atau pemikiran apa, thinking apa yang harus Anda lakukan, sehingga Anda senang?
Kalau Anda stalking, bikin sedih nggak sih? Apa bikin senang? Ya kan kita mau senang nih. Kita mau senang, tetapi aktivitas kita tidak mendukung proses itu. Karena kita masih addicted ke proses sedih tadi. Kita akan addicted ngelakuin apapun untuk membuat kita tetap sedih. Nah, ini parah nih. Jadi, kalau di bukunya Dr. Joe Anda bisa baca ya, namanya Become Supernatural. Itu keren banget sih. Ya. Kalau dia ngajarinya pakai meditasi. Ketika Anda meditasi, Anda akan komplain, nggak bisa saya duduk lama. Oke, nggak bisa saya suruh diam begitu. Balik lagi, it's feeding the feeling. Jadi gini, kita punya pikiran, kita punya badan. Kalau pikiran nyuruh badan nge-gym, dan lama-lama badannya terbiasa jadi habit, maka nggak usah disuruh, badannya udah nge-gym sendiri. Tapi pertama kali Anda nyuruh badan nge-gym, itu nggak nyaman. Aduh, mesti ini ya. Aduh, kayak nyeret banget itu. Resolusi tahun baru lah, nge-gym, habis itu nggak pernah jalan. Oke? Jadi pertama kayak begitu. Nah, begitu kita ngomongin meditation, Anda disuruh duduk diam gitu. Waduh, badan saya nggak bisa kalau misalkan harus duduk diam kayak begitu. Sama, men. Karena badan Anda dan pikiran Anda belum sinkron. Maka Anda harus nyuruh dia, maksa dia. Dan tapi saya pikirannya kemana-mana. Ya nggak apa-apa, memang prosesnya begitu gitu kan. Anda harus nyuruh dia sampai dia terbiasa, sampai nggak perlu disuruh lagi. Dan dia akan duduk dengan tenang. Gitu. Sama dengan kerjaan. Anda biasa cuman stalking pacar di Instagram, maka kegiatan Anda setiap hari akan begitu. Anda harus maksa supaya stalkingnya bukan itu, tapi stalkingnya kompetitor gitu kan. Anda stalking competitors, activity apa yang Anda mau desain untuk membuat future Anda jadi punya banyak pilihan. Aktivitas apa? Anda harus maksa sampai badan Anda terbiasa di situ dan akhirnya dia jalan otomatis. Alright? Paham ya sampai sini ya? Seru nih. Nah, sekarang tugas Anda begini. Tugas Anda, ini sama ya ketika saya ngomongin tentang law of attraction dan sebagainya, ini ada irisannya sebenarnya. Kalau Anda belajar tentang law of attraction, maka Anda akan belajar tentang gratitude, ya, feeling gratitude. Feeling seolah-olah sudah menerima. Nah, Anda tahu nggak sih bahwa brainwave kita itu bisa diukur sebenarnya pakai alat gitu ya. Brainwave kita itu bisa diukur pakai alat gitu. Nah, menariknya adalah ternyata otak kita itu memang bisa mengeluarkan gelombang elektromagnetis. Itu bisa. Ya kalau nggak kedetek dong sama alatnya. Kan berarti alatnya mendetek. Berarti kan ada yang didetek. Berarti bisa keluar. Kita aja nggak ngerasain gitu kan. Anda mungkin nggak ngerasain, saya bisa ngerasain soalnya. Ya, beberapa waktu saya suka ngerasain. Jadi, kalau kita ngomongin tentang itu, otak kita itu punya jaringan-jaringan. Anda bisa Google ya. Otak kita itu punya jaringan-jaringan gitu. Jadi ketika Anda Anda ngelakuin sesuatu terus-terusan, maka dia akan nyambung gitu. Dan sambungannya sinaps ya namanya. Sambungannya ini semakin lama semakin kuat dan Anda jadi terbiasa. Kalau di kelas CM Elite saya nyebutnya adalah unconscious competence. Unconscious competence. Anda belajar nyetir mobil, ini gas, ini rem, ini kopling, ini persneleng gitu kan. Terus habis itu setelah Anda latihan, otak Anda udah nyambung nih. Anda bahkan udah nyetir aja lah sambil telepon, ya udah nyetir, bisa meskipun bahaya tapi bisa gitu. Ya, itu prosesnya kayak begitu. Oke, so ketika Anda tidak melakukan atau tidak mengingat-ingat atau tidak latihan lagi, maka yang sudah nyambung itu akan terputus. Paham ya? Sampai sini ya. Nah, sekarang badan kita itu hanya merespon ke feeling. Badan kita hanya merespon ke feeling. Jadi otak create feeling itu direspon oleh badan kita. Ya, jadi kalau Anda mau menggerakkan badan, maka Anda harus membuat feelingnya bagus. Kalau Anda mau mendapatkan sesuatu, Anda harus tahu feeling apa yang bakal Anda dapatkan. Jadi ketika Anda mau dapetin mobil keren, Ferrari kayak begitu, Anda harus tahu feelingnya naik Ferrari itu kayak apa. Makanya agak susah pengen Ferrari, pakai law of attraction lah, pakai doa lah. Tapi nggak pernah naik Ferrari atau nggak pernah lihat bahkan. Anda nggak tahu feelingnya naik itu kayak apa. Feelingnya ngelihat megang itu kayak apa, nggak tahu gitu. Maka kan kalau Anda baca buku-buku tentang law of attraction, ini jadi kesana nih, padahal harusnya sedikit berbeda, tapi ada irisan ya, teman-teman ya. Makanya kalau kemarin tuh disuruh kayak, kamu mau beli mobil yang kamu idam-idamkan, datang ke showroom test drive. Tujuannya apa? Tujuannya Anda dapat feelingnya itu tadi. Kalau naik ini keren banget ya, ini tuh rasanya. Itu yang dicari sebenarnya. Jadi kerasa, energi itu kerasa gitu teman-teman. Ada yang kita ngeliatin orang itu kayak, aduh malas banget ya, dosen kita kadang-kadang ngantuk gitu kan. Ya, jadi kalau bahagia, semangat ngelakuin apa aja. Exactly, itu. Maka dari itu, sekarang Anda harus tahu, kalau saya punya kerjaan idaman saya punya kerjaan misalkan jadi, saya bisa kerja di mana saja, pokok ada internet, saya bisa helping a lot of people. Pertanyaan berikutnya adalah,
Kalau itu semua terjadi, feeling apa yang Anda cari? Feeling apa yang ingin Anda rasakan? Ya, feeling apa yang ingin Anda rasakan? Nah, nanti ketika Anda mendesain kerjaan Anda, mendesain future Anda harus desain plus feelingnya. Ya, Anda harus desain ini kerjaannya A, B, C, D, E, kriterianya. Dan ketika ini terjadi, saya harus ngerasain A, B, C, D, E gitu. Nah, habis itu kita ngelakuinnya kayak begini. Supaya itu cepat-cepat terjadi ya. Ngelakuinnya kayak begini. Anda fokus, Anda belajar. Saya bilangnya apa ya? Mental rehearse gitu ya. Rehearse gitu. Jadi Anda duduk diam, rehearse. Hidup saya, jangan dibayangin ya, merem gitu, jangan dibayangin yang masa lalu. Waduh mertua, waduh anak, waduh ini itu masa lalu. Now and past. Kita mau mendesain now and the future. Ya, now and the future gitu. Jadi Anda duduk diam, merem begitu, bayangin ya. Kerjaan saya gitu. Wah, enak banget ya. Saya bakal bisa jalan-jalan. Saya bisa ngerjain ini dari komputer dari mana aja. Saya bisa ngelakuin ini itu. Wah, nanti orang tua saya bakal seneng banget nih. Saya bakal bisa begini-begini. Feeling itu akan mulai muncul sparknya nanti. Cek gitu. Kayak happy gitu. Nah, itu kuatin. Jangan berhenti gitu. Jangan berhenti. Anda kuatin sampai kuat banget feeling itu. So, secretnya di situ. Nah, ini menjawab banget ya pertanyaan teman-teman ya. Bukti nyata. Kita jualan mobil susah banget. Tapi begitu laku, besoknya banyak yang telepon, nanyain, lu katanya jual mobil ya? Masih ada nggak? Ya elah, kenapa nggak kemarin-kemarin gitu kan? Kenapa udah laku, lu baru nanyain? Sering nggak kayak gitu? Siapa yang ngomong sering? Ayo coba angkat tangan di sini. Ya, bilang siapa yang sering. Mau jualan sesuatu, susah banget. Tapi begitu laku, besok ada yang nanyain. Barang lu kemarin katanya dijual ya? Gimana tuh kabarnya gitu? Gimana? Sering kan? Sering banget kan? Kejadian kayak gitu kan sering banget kan? Kenapa hal itu terjadi? Karena begitu barang yang Anda jual tadi laku, feeling Anda adalah gratitude. Lega, seneng banget barangnya akhirnya laku. Feeling itu yang meng-attract banyak orang untuk tahu-tahu kontak Anda. Jadi kalau kita sudah ngomongin feeling, itu sudah nggak ada batas tempat, places, sama waktu. Itu nggak ada batasnya. Ya. Benar kan? Itu kenyataan gitu loh. Itu kenyataan. Itu bukan saya mengada-ngada, bukan ilmu gimana-gimana. Anda sendiri sering ngalamin itu gitu. Itu. Jadi begitu Anda feelingnya kuat, boom, gitu, itu nyebar sebenarnya. Jadi makanya ketika Anda pengen sesuatu, pengen kerjaan kayak apa gitu kan, feeling apa yang mau Anda itu. Jangan cuma ngomong doang kayak, aku pengen kerjaan yang lebih baru. Yang ini gak enak. Tapi begitu ditanya, yang ini kenapa gak enak? Panjang lebar. Tapi ditanyain, kamu pengen yang baru kayak apa? Belum kebayang sih. Sering gak kayak gitu sekarang? Sering gak kayak gitu? Bilang kerjaan sekarang gak enak, detailnya keluar semua, tapi ditanyain mau kerja kayak apa? Belum kepikir sih. Kebayang gak kayak gitu? Gimana bisa dapat? Nangkep teman-teman? Ya. Atau, ini kerjaan saya dibayar kurang. Saya dibayar terlalu rendah gitu. Tapi fokusnya ke sana terus gitu. Akhirnya nge-feeding feeling kita bahwa kerjaan saya memang saya dibayar. Saya adalah orang yang dibayar rendah. Maka ketika nemu kerjaan-kerjaan baru, selalu dibayar rendah. Kerasa nggak? Bos di sini nyebelin, pindah kerja bosnya sama-sama nyebelin. Kok bisa gitu loh? Yang cewek siapa di sini? Cari cowok, dapat menyebalkan, nggak bener cowoknya, nakal. Cari cowok baru kok ya sama gitu loh. Ya kan? Cari cowok ketiga sama lagi. Kok begitu gitu kan? Karena ternyata teman-teman, kita tuh nge-feeding feeling kita, dan feeling kita tuh mengatakan misalkan kayak aku cewek ya selalu dapetnya cowok kayak begini, dan itu diyakini nama dia, feelingnya kayak begitu. Maka setiap kali ketemu cowok baru, maka yang nempel adalah cowok dengan vibrasi ya dia cewek yang dapet cowok kayak begitu. Ada yang kesindir, kayaknya semua kayak begitu. Ini bukan tentang berpikir positif atau enggak, ini berpikir apa yang Anda mau. Saran untuk bisa transisi dari negatif ke positif itu pasti susah banget. Nah, ini gunanya meditasi. When you say susah banget, itu akan susah. When you say itu susah banget, itu akan susah. Oke, sambil ada screenshot ya, sharing ke teman-teman ya, insight-nya apa gitu. Sebenarnya saya pengen berbagi ini ke banyak orang sebisa mungkin sih. Jadi help me untuk spread ini semua supaya ya kita menjadi orang yang lebih baik lah ya. Iya kan? Di sini poin pentingnya dapat tentuin feelingnya untuk hal yang kita ingin, kita mau, bukan ke hal-hal yang kita ingin tinggalkan. Bener banget. Bener banget. What do you think is what you get.
kurang. Thinking sampai muncul feelingnya. Nah, ada orang-orang yang ini saya nggak tahu nih ada atau nggak ya. Sebentar, saya cek dulu ada atau tidak ya. Ada atau tidak. Nah, ini saya barusan kemarin itu saya di List Building Mastery itu cerita kan ke teman-teman di List Building Mastery itu bahwa bikin tribe itu harus ini ada tujuannya. Jangan cuma diskon doang. Karena kalau diskon doang, bayangin aja kayak Anda ikutan diskon membership MAP deh, ya. Anda ikut membership MAP, beneran membership begitu, tapi mau nggak ada dikumpulin di dalam satu tribe ngobrolin gitu. Kalau Anda membership MAP, Mitra Adi Perkasa, you know. That's it gitu kan. Saya cuma ngejelasin gitu doang. And you know what happened, guys? In 2 days, 2 hari, itu kan hari Selasa ya, hari Rabu, hari Kamis, saya dapat ini. Can you imagine this? Voucher MAP. Saya baru ngomong doang gitu. Saya baru ngomong doang hari Selasa malam di kelas LBM. Hari Kamis pagi saya dapat ini. Gokil ya. Ya, itu ya, itu benar-benar saya sampai kaget banget tuh, saya sama istri. Kayaknya kemarin saya barusan ngomong MAP di mana ya? Saya sendiri aja sampai lupa kok. Saya nanya ke tim saya, emang saya ngomong MAP ya kemarin ya? Iya kan kemarin lagi dibahas tuh di kelas LBM tuh tentang MAP itu. 2 hari saya dapat voucher MAP. Itu gila sih. Entar kalau bilangnya gampang malah kesannya remehin kok ini. Nggak penting, kesan dan sebagainya itu nggak penting. Kalau Anda merasa kesannya apa, that's your thought. Itu pikiran Anda. Oke? Maka yang ada di feeling akan reflect ke sini. Akan reflect ke sini. Jadi kalau Anda merasa itu susah, ya itu akan kejadian. Makanya orang bilang kan, you are what you think you are gitu. Jadi kalau misalkan Anda ngerasa bahwa, wah ini hidup ini susah banget, wah LBM itu pasti banyak tugas, nanti ribet banget gitu. Ya Anda akan dapatin itu semua, karena feeling Anda akan reflect ke pikiran tersebut. Dan nanti, begitu Anda sudah ngerasain feeling begitu, dan habis itu nyoba, habis itu banyak PR-nya, habis itu harus research market, Anda akan balik lagi ke pikiran, bener kan kata saya kemarin itu, banyak nih PR-nya nih, banyak nih, ini mesti gini, ini mesti gitu nih. Akhirnya muncul lagi dari cycle of hell tadi, cycle of your state of being gitu kan. Gimana mempercepat loa? Feelingnya harus muncul. Feelingnya harus muncul. Jadi bukan cuma dibayangin teman-teman, bukan cuma gambar doang di tembok. Saya bahkan nggak pakai gambar di tembok. Saya nggak menggambar ini ya, voucher MAP ya. Saya nggak gambar, men. Saya literally langsung gitu kemarin itu. Jadi saya tidak, apa ya, loa itu pro kontra sebenarnya. Loa itu pro kontra. Makanya saya agak-agak jarang gitu ya. Tapi saya, kalau tadi teman-teman nanya gitu ya, saya sangat praktisi banget. Every single day. Ya, every single day. Kok feeling saya udah dapet banget, tapi setiap take action gagal terus. Karena kamu meyakini bahwa kamu setiap take action gagal terus. Dan itu akan di-feeding. Apalagi kamu bilang, gagal terus, ada kata terusnya. Berarti kamu meyakini bahwa kalau kamu take action, kamu gagal. Itu akan reflected. Jadi kita nggak menyadari ya, sometimes kita nggak menyadari bahwa vibrasi kita itu ada kontennya. Ya, vibrasi. Anda dengerin saya ngomong kayak begini, Anda dapat kontennya. Selain energinya, Anda dapat something. Energi kayak sekarang saya ngomong, dibandingkan energi dengan orang lain marah, itu sama-sama kuatnya. Tapi Anda bisa membedakan, ini energinya positif, atau ini energinya orang marah, dan nggak enak. Nangkep ya? Beda ya? Jadi sama-sama punya energi, tapi ada kontennya. Seperti itu. Hopefully video kali ini benar-benar membuka wawasan Anda, bahwa Anda bisa memprogram future Anda, kalau Anda let go of the past. Hal-hal yang memenuhi pikiran Anda, yang tadi itu temen lah, inilah, ya orang tua, anjing, kucing, gadget, mobil, semuanya, itu di let it go dulu. Let it go dulu. Pengen sukses doang nggak bakal nyampe. Nggak bakal nyampe. Makanya saya bilang kan, kalau misalkan cuman pengen kaya gitu kan, saya pengen bisnis karena apa? Karena pengen kaya. Oke, kayanya seberapa kaya? Nggak kebayang dia. Ya nggak dapet. Berapa lama biasanya untuk memperkuat feeling baru? Tergantung sih. Kan mikirinnya beda-beda ya. Tergantung ya, mau bisnis kayak mau tentang apa-apa, itu kan macam-macam ya. Kok jadi lingkungan ada pengaruhnya nggak sama feeling kita? Sangat. Kok di sekarang mau bisnis apa? Ya kamu mau bisnis apa? Kok pernah ngerasa jenuh nggak? Nggak. Kalau saya ngerasa jenuh, saya akan melakukan activity yang bikin nggak jenuh. Selesai. Have to be very clear, bener banget. Gimana memperlihara pikiran dan feeling yang positif gitu ya. Yes, jadi gini. Kalau ada dikata-katain orang dan sebagainya, itu nggak akan ngefek sampai Anda memikirkan hal itu. Dan mengamini kata-kata orang tadi. Meditasi banyak banget sih caranya ya. Anda belajar aja lah meditation gitu kan. Meditation ya, Anda fokusin pikiran Anda. Nah,
The thing adalah, kemarin saya bahkan bahas di LBM, ada orang jualan ikan, terus lagi mikirin, ikan itu sudah banyak saingannya ya. Saya bilang, oke, bikin aja fish meditation. Kita bikin konsep fish meditation. Orang ngeliatin ikan tuh bisa berjam-jam loh. Kemarin ngobrol sama Christina Lee, cowoknya juga suka main ikan ternyata. Ngeliatin ikan di akuarium berjam-jam. Liatin, there's meditation for beginners. Desain the future yang kita inginkan itu apa harus diperjelas juga kapan terjadinya ada target waktu. Nah, itu pro and cons. Ya, kalau yang ilmu yang saya pelajarin dan praktekkan, saya punya target waktu. Tapi kemarin ketika saya belajar dari Dr. Joe tadi tentang Become Supernatural, itu dia tidak boleh memasukkan waktu. Jadi, saya nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya cuma belajar dari banyak source dan bertentangan. Saya sendiri pakai waktu. Jadi kalau mau apa-apa harus belajar ngerasain dulu. Bener banget. Justru itu kalau bisa mau apa-apa, rasain teman-teman yang sudah ngerasain. Makanya kemarin saya bilang susah banget buat Anda dapat 1 miliar kalau Anda nggak kenal orang yang punya 1 miliar. Susah banget. Karena Anda nggak tahu rasanya. Anda nggak tahu kalau mau ke restoran makan apa kalau orang yang punya 1 miliar. Gitu. Ya, omongan bahasanya itu apa kalau orang punya 1 miliar? Anda nggak tahu. Orang tua nggak ada yang punya 1 miliar, teman nggak ada yang 1 miliar. Ngelihat orang, literally ketemu orang yang punya 1 miliar, nggak pernah. Terus mau dapat 1 miliar? Susah. Memang susah. Cara menjaga mood biar stabil. Ya pikirin apa yang bikin kamu mood suka. Apa yang bikin moodmu itu bagus. Kamu harus tahu kan, apa yang bikin moodmu bagus. Kalau moodnya lagi gak enak, oke. Stop semuanya. Duduk. Pikirin sesuatu yang bikin moodmu bagus. Kalau perlu, dengerin musik yang bikin moodmu bagus. Kalau dinyinyirin, balas aja dengan ucapan terima kasih. Well, yes, Anda memberikan kesempatan dia feeding their feeling. Iya kan? Mereka lagi feeding their feeling gitu. Saya kepikiran kata-kata di TikToknya Ko Denny yang 3 bisnis tidak pernah mati. Saya takut bisnis jam tangan saya tidak jangka panjang. Gak usah pakai feeling kalau gitu, ya. Kalau bisnis itu dianalisa, ini jalan nggak, pro and cons-nya apa, dianalisa aja. Jangan pakai feeling duluan gitu. Ini yang struggling dengan hidup kayak begini. Kalau Anda mengerti kayak begini adalah orang-orang yang baper. Ya, orang baper akan susah. Gitu. Karena positif dia baper juga, jadi happy. Dinegatifin, baper juga jadi negatif. Jadi kayak gitu. Ya, jadi buat list sedetail mungkin untuk sukses, yes. Bagaimana seharusnya memanage pikiran dan perasaan saat melakukan analisa SWOT. Nggak usah pakai feeling dan perasaan. Nggak usah pakai itu. Analisa marketing kok pakai baper. Kalau ngatasin lingkungan keluarga yang negatif bisa gimana ya? Kalau bisa keluar. Kalau nggak bisa ya udah doa aja. Ya. Bayangin Anda tuh maunya apa dan apa yang membuat Anda happy. Sometimes kita begitu addicted ke feeling-feeling yang jelek, yang sebenarnya kita nggak mau, tapi karena kita ketergantungan di sana, maka apapun yang kita pikirkan akan membuat kita berpikir ke sana. That's the problem. Ya, dinyinyirin orang, Anda mikirin itu terus. Dikatain jelek, Anda mikirin terus. Saya jelek, saya ini kemarin ngomongin jelek. Ngapain dipikirin terus? Anda feeding the feeling. Guys, pikiran tuh nyambung ke badan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Anda melihat makanan, maksudnya foto makanan, Anda memikirkan langsung, iya ya, kemarin saya makan steak di sana itu enak banget ya. Makan pizza, makan burger di sana itu enak banget ya. Suddenly Anda lapar. Berarti badan itu merespon terhadap pikiran kita. Sesimpel itu loh. Nah, sayangnya adalah badan kita didesain untuk merespon hal-hal yang negatif. Nah, kemudian ada juga begini. Badan kita didesain untuk merespon hal-hal yang negatif, dan otak kita itu tidak bisa membedakan, badan kita ini tidak bisa membedakan ini hanya pikiran atau ini adalah kenyataan. Jadi kalau Anda memikirkan sesuatu yang jelek, kejadian jelek, dan Anda berputar di situ, maka badan Anda semua tahu-tahu akan gampang sakit, gampang flu, gampang, jadi degrade semuanya. Karena begitu hormon kita muncul, hormon stres, kita tuh tidak didesain untuk stres panjang, badan kita. Stres kita itu ada hormon adrenalin lah gitu ya, kortisol gitu. Hormon stres kita tuh didesain karena zaman dulu kita tuh kalau misalkan wah ada macan kita mesti lari ya gitu. Itu hormon stres kita untuk fight or flight gitu ya, lari atau fight gitu. Nah, hari ini hal itu sudah nggak ada. Tetapi kita jadi kena urusan putus sama pacar, putus sama urusan kerjaan gitu, itu bikin kita stres dan stresnya jadi panjang. Nah, ketika stres ini dibuat jadi panjang, badan kita tuh tidak didesain untuk menerima stres panjang. Jadi pasti akan degrade. Nanti akan ada yang kena duluan. Ada yang kena nafasnya jadi ngos-ngosan mulu, ada yang kena perutnya, ada yang kena lambungnya, ada yang macam-macam gitu. Badan kita
tidak bisa membedakan negativity itu dari pikiran atau dari beneran, maka badan kita juga tidak bisa membedakan ketika Anda memikirkan sesuatu yang bikin feeling Anda bagus. Badan Anda itu tidak tahu itu cuma pikiran atau kenyataan. Menariknya begitu, ya. Badan kita nggak tahu, ini cuma pikiran doang. Anda mikirin ngefeeding yang sesuatu yang bagus, badan kita tuh nggak tahu itu beneran bagus kenyataan atau bagus cuma di pikiran. Dia nggak tahu. Karena nggak tahu, dia menganggap semuanya itu kenyataan. Maka ketika membuat semuanya kenyataan, maka badan Anda menjadi lebih sehat. Dan vibrasi Anda menjadi vibrasi sesuai dengan feeling Anda. Which is akan attract hal-hal yang Anda inginkan. Makanya ditanya tadi kan, bisnisnya apa, feelingnya apa. Supaya badan Anda menangkap itu sebagai sesuatu yang sudah terjadi. Karena dia nggak bisa bedain. Otak anak kecil nggak bisa bedain. Ya, otak anak kecil sampai 12-13 tahun itu nggak bisa bedain. Makanya yang terjadi adalah, Anda lihat nih, ketika orang tidak bisa membedakan, apa yang terjadi? Anak kecil, anak saya nih, umur 6 tahun, 5 tahun, nonton Spider-Man, besok pakai baju Spider-Man, dia bilang dia Spider-Man. Karena dia tidak bisa membedakan mana realita, mana imajinasi. Nggak bisa. Kalau udah gede, dilihat ya, lu gila banget ya, masa lu Spider-Man gitu kan? Gimana caranya menghilangkan pikiran negatif? Nggak usah dihilangkan. Nggak usah dihilangkan. Kalau Anda menghilangkan akan setengah mati. Karena Anda berusaha memfokuskan dia untuk muncul supaya Anda bisa hilangkan. Problemnya adalah munculnya gampang, ininya nggak bisa. Ya, jadi menghilangkan pikiran jelek itu problem. Karena menghilangkan harus muncul barangnya dulu. Mana ya barangnya yang harus saya hilangkan? Ingat kan? Kebayang ya? Jadi kalau kebayang sesuatu kejadian yang buruk dan mau dihilangkan, itu kan harus dimunculkan dulu. Oh, ini toh subjeknya yang mau saya hilangkan. Munculnya mudah, ininya susah. Jadi yang harus Anda lakukan adalah, begitu itu kepikiran, tidak sengaja, Anda langsung pikir ke sesuatu yang mau Anda capai. Nanti balik situ lagi, balikin lagi. Nanti balik situ lagi, balikin lagi. I don't care. Kayak nge-gym, agak berat banget, habis itu jatuh. Udah angkat lagi, gitu. So that's workout, man. Dan proses bolak-balik ini yang bikin Anda kuat. Bukan menghilangkan. Proses Anda membuat dari pikiran dari masa lalu ke masa depan, mindahnya itu, proses bolak-baliknya itu yang bikin Anda kuat. Oke, kalau lanjutnya tadi 1M, kalau kita pengen hal itu, tapi belum pernah ada lingkungan yang punya hal itu, apa yang harus dilakukan? Cari lingkungan yang punya hal itu. Banyak lah di internet sekarang, banyak banget. Apalagi zaman sekarang. Ini kan sebenarnya gini, Anda kalau mencari kesibukan untuk menghilangkan pikiran negatif atau pikiran sedih dan yang lain-lain, berarti Anda masih mengandalkan hal eksternal untuk mempengaruhi internal Anda. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah hal internal Anda akan mempengaruhi eksternal Anda. Jadi kenapa tidak mikir, gini tutup mata, mikir gitu ya. Kenapa sih tutup mata? Supaya Anda tidak dipengaruhi oleh eksternal yang menjadi distraction. Ya, jadi Anda tutup mata, Anda sibukkan pikiran Anda dengan future Anda. Saya mau begini, saya mau bikin bisnisnya begini, saya mau bikin, mantan saya udah lupain, oke kita mau gini. Tapi pacarnya yang baru, udah lupain, langsung kita fokus lagi ke sini gitu. Jadi dibalikin situ, balikin terus gitu. Ya, jadi itu stepnya kayak begitu. Kalau Anda nanya kenapa saya energinya kayak begini, karena saya berhasil menguasai pikiran saya, supaya pikiran saya itu nggak ke negativity, ke yang nyinyir, ke yang mana-mana gitu. Ya, jadi kenapa saya kuat kayak begini? Kenapa saya sering banget sharing pada Anda? Bayangin ya, saya baru baca buku Become Supernatural. Anda cari aja bukunya Become Supernatural, tapi bahasanya agak berat, mending nonton video ini. Ya, tapi saya nggak ada kewajiban sih untuk bikin live kayak begini. Saya juga nggak lagi jualan list building mastery, teman-teman. Tapi kalau Anda mau join juga boleh. Tapi saya nggak lagi jualan itu. Dan kenapa sih saya live kayak begini? Karena saya suka dengan sharing. Saya adalah pembelajar, dan buat saya belajar itu akan lebih masuk ke saya kalau saya berbagi kepada banyak orang. Gitu aja. Itu mindset saya. Ini nggak ada urusannya dengan saya jualan kelas, seminar, course, whatever loh. Ini cuma saya baca buku, saya ngerasa ini bagus, saya bagi ini pada Anda. That's it. Yes, judulnya namanya Become Supernatural. Jadi dia dokter, jadi scientist, jadi pakai brain scan. Jadi kalau orang meditation, brain scan-nya kayak apa, dia analisa semuanya. Gitu. So, mastering your mind, mastering your future. Itu topiknya hari ini. Semoga Anda paham ya. Ya, saya memang suka berbagi isi gitu. Jadi kalau berbagi, ini kan nggak ada duitnya, nggak ada apa-apa gitu. Don't talk about money all the time ya. Saya cuma pengen berbagi kayak begini supaya
terutama follower-follower saya itu bisa hidupnya lebih bagus gitu aja sih. Nothing, saya nggak ada lagi mau ngapa-ngapain gitu. Saya cuma pengen sharing aja, dan memang kenyataannya kan ya semoga memang benar-benar membantu sih, gitu sih teman-teman ya. Nah, harapan saya satu sih, Anda bagikan story ini ke teman-teman semuanya supaya mereka itu benar-benar bisa dapat itu. Kadang-kadang ada orang yang terjebak nggak bisa move on 3 bulan, bayangin buang waktu 3 bulan, bahkan lebih parah lagi ditinggal pacar bunuh diri, kan kasihan ya. Dia nggak ngerti hal kayak begini. Dia addicted ke feeling sad, feeling sedihnya dia, yang akhirnya dia merasa hidupnya nggak berguna dan bunuh diri. Ini kan parah banget gitu. Dan semoga video-video kayak gini itu bisa mencegah hal itu terjadi. Ya, ini semoga membuat yang jelek-jelek itu nggak kayak begitu gitu loh. Bahwa kita menyadari bahwa, oh yang kita lakukan itu ternyata kita addicted ke feeling yang kita ciptakan sendiri. Addicted ke feeling sad, addicted ke feeling fear, worry, anxiety, minder, malu, newbie, apapun itu. Ada feelingnya semua. Practice make perfect. Be careful juga, practice make perfect. Karena kalau you practice the wrong thing, you perfecting the wrong thing. Be careful. Ya, be careful. Oke, sekolah tinggi-tinggi, apa benar menjamin sukses? Misalnya kayak kuliah. Balik lagi pertanyaannya, suksesmu itu kayak apa? Ini kita mau ngomongin kuliah sedikit ya. Tadi saya juga mau ngomongin kuliah sedikit sih. Suksesmu itu mau sukses kayak apa? Dan apakah suksesmu itu membutuhkan kamu kuliah? That's the question. Kalau kamu suksesmu adalah menjadi dokter sukses, jadi dokter butuh kuliah nggak? Harus. Yes, then Anda harus kuliah. Tapi kalau suksesnya itu nggak butuh kuliah, terus ngapain kuliah? Ini kalau dari saya ya. By the way, personal opinion. Supaya diterima kerja. Kenapa memilih diterima kerja? Karena hidup mengalir aja, Den. Yes. Kenapa orang berpikir bahwa sekolah, kuliah, diterima kerja, itu adalah sesuatu yang benar? Itu adalah pas 1, future 1. Dari banyak orang tua. Pas 1, future 1. Yang tadi saya sebutin nih. Tapi what if kita melupakan yang pas 1 tadi? What if kita memikirkan, saya mau future-nya ada 100, 200, saya mau memilih aja. Saya mau explore daripada 4 tahun saya kuliah, saya mau mengeksplor. Siapa tahu saya jadi penyanyi dan berhasil. Siapa tahu saya jadi arsitek harus kuliah. Saya mau jadi apa misalkan? Saya mau jadi, I don't know, main musik misalkan. Atau programming, coding begitu. Coding ada sekolahnya, pendek lagi, 6 bulan selesai. 6 bulan selesai, men, daripada Anda harus buang-buang 4 tahun. Jadi, sekali lagi, design your future duluan, baru dicari tahu. Butuh gelar S1 biar mudah diterima kerja. What if Anda harusnya nggak diterima kerja? What if harusnya Anda yang create kerjaan? What if? Diterima kerja adalah pattern dari pas 1 ke future 1. Sekolah, lulus, diterima kerja. Itu pattern 1. Pattern ini unlimited sebenarnya. Pattern itu bisa banyak banget. Ada judul video YouTube-nya ya. What bleep do we know ya, kalau nggak salah ya. Saya cari ya buat Anda. Tapi rada-rada membingungkan. Tapi ini simple banget jawabannya. Sebentar ya. What bleep. Ya, judulnya ini ada videonya ya. What bleep do we know. Anda cari di YouTube ya. Ya. What bleep do we know. Jadi ceritanya cuma simple kalau di situ sebenarnya. Bahwa your future 1 menyebabkan, your past 1, masa lalu 1 menyebabkan masa depan 1. Ini kayak parallel universe gitu ya, multiverse lah. Berarti kalau kita bisa mendesain belakangnya ini dihapus gitu, maka suddenly depannya ini jadi banyak. Jadi Anda bisa memilih pilihannya banyak banget. Mau pacaran sama dia atau pacaran sama dia? Mau hidup apa? Mau hidup sukses atau ini? Jangan sampai masa lalunya mengatakan bahwa saya keluarga biasa-biasa aja, jadi saya tidak layak dapat cowok sukses. Saya harusnya dapat cowok yang biasa-biasa aja supaya imbang keluarga saya, karena dari dulu gitu. Atau dari dulu keluarga saya adalah PNS, maka masa depan saya harus PNS. Ini kan ngeset ya. Pas 1, future 1. Kita maunya adalah pasnya ini kita hilangkan karena udah lewat. Pas only exist di kepala kita. Ya. Jadi kita hilangkannya masa lalu, kita pikirin hari ini, kamu maunya apa? Possibility-nya jadi banyak, ya. Kamu maunya apa? Gitu. Dari situ baru Anda bisa milih. Kalau saya maunya A, atau maunya B, atau maunya Z, kebutuhannya apa? Anda kerjain itu kebutuhannya. Jangan buang waktu ngikutin masa lalu. Kalau misalkan harus kuliah dan lulus kuliah bisa dapat terima kerjaan, itu karena pas 1. Tapi kalau pasnya kita hapus, ya possibility jadi banyak. Alright? Seru banget ya? Seru banget. Oke.
Sih kan? Kalau sudah kita punya punya sesuatu yang common idea begini, maka orang udah langsung bikin grup. Maka konsep tribe saya itu kuat banget, which is group of people yang punya satu ide besar gitu. Alright, so itu aja teman-teman. Minta tolong bantuannya untuk disebarkan aja karena ya hopefully banyak orang menyadari bahwa hidup itu ternyata punya banyak kemungkinan atau option. Dan sayangnya adalah kita terpaku, terpatri, terdestin tadi teman-teman bilangnya terhadap satu future base berdasarkan satu masa lalu. Ya, jadi tugas Anda adalah menghilangkan masa lalu karena udah lewat, masa lalu cuma di sini dan Anda mulai mendesain what is your future yang Anda inginkan. Habis itu feelingnya seperti apa? Jangan addicted ke feeling yang tidak memberdayakan. Ya, karena kita ngelihat banget teman-teman di sana yang galau lah, yang apalah, dia selalu addicted ke feeling yang galau tadi. Dan akhirnya apapun yang dia lihat membuat dia galau. Temannya lebih sukses, bikin dia lebih galau. Tokonya kompetitor lebih rame, bikin dia lebih galau. Ya kalau gitu nggak usah ngeliatin toko kompetitor, gitu kan, biar gak galau. Gitu aja. Alright, thank you so much guys. Please sekali lagi bagiin ya ke teman-teman semuanya. Thank you so much. I'll see you guys in the next video. Bye-bye semuanya.